Ya, yang paling gampang, bahkan Anda tidak pelajari secara konsep teori benar-benar. Yang paling gampang itu kalau saya pahami itu ada 3. Ya. Yang pertama, dekat dengan sumber bahan baku. Ya, dekat dengan sumber bahan baku. Yang kedua, dekat dengan konsumen. Ya. Yang ketiga apa? Berada di mana? Di tengah-tengah. Itu sebenarnya kalau kita berbicara strategi lokasi yang paling gampang. Dekat dengan bahan baku apa? Contoh dekat dengan bahan baku. Kalau misalkan Anda usahanya semen, ya pabrik semen, pasti dekat dengan bahan baku. Ya, tapi kalau misalkan Anda produknya itu jasa, biasanya bukan mendekati bahan baku, karena kalau jasa, hati-hati nih. Kalau jasa sebenarnya ada bahan bakunya nggak? Kalau Anda punya salon, ada bahan bakunya nggak sih? Ada, Pak. Ada yang berproduksi nggak? Ada sih. Ya. Nah, yang berikutnya ini sebenarnya ini ada hitungannya, tapi saya nggak masukkan lah hitungannya ya. Hitungan untuk lokasi. Nah ini. Salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah di mana mereka akan menetapkan kegiatan operasional mereka. Maka keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi operasi. Sejumlah perusahaan di dunia melakukan pengingat lokasi untuk operasional. Sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi sangat mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Bahkan kalau perusahaan multinasional, ya, misalkan nih Jepang mau jualan mobil di Indonesia, ya ini berbicara lokasi, ini udah multinasional. Jepang mau jualan mobil di Indonesia, mau menjual mobil ke Indonesia. Kalau Jepang membuat mobilnya di Jepang, kemudian diekspor ke Indonesia, itu cost-nya lebih tinggi. Dalam arti cost di sini, biaya yang lebih tinggi itu dalam tanda kutip ya. Biaya apa? Pajak. Makanya salah satunya untuk mengakalinya apa? Jepang buat produksinya di Indonesia. Artinya apa? Pajaknya nggak kena. Nah itu juga strategi lokasi. Ya kadang-kadang perusahaan multinasional itu lebih baik membuat perusahaannya itu di negara tujuan, di konsumennya, daripada dia buat di negaranya sendiri. Karena Pak, salah satunya dari biaya. Bahkan kalau lihat sekarang, itu perekonomian, terutama produksi, semuanya tertuju ke negara mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau Cina, bicara Pak. produk, Cina. Kenapa Cina? Nah, ini yang menarik. Makanya Amerika aja keteteran. Gitu. Benar. Cina itu dia jago duplikasi. Dia duplikasi. Karena awal mula, kalau dia akan membuat produk baru, yang paling gampang itu dia buat duplikasi. Setelah buat duplikasi, baru dikembangkan. Coba iPhone, misalnya. iPhone itu kan identik dengan Amerika. Tapi sebenarnya pabrikasinya di mana? Nokia dulu. Finlandia, kalau nggak salah ya. Sekarang kalau Anda lihat, Nokia produksinya di mana? Banyakannya di Cina. Nah, pertanyaannya kenapa di Cina? Nah, ini yang jadi perhatian kita. Bahkan ada beberapa perusahaan yang di Indonesia pun beralih, ada yang ke Vietnam, ada yang ke Thailand. Kenapa? Salah satunya adalah cost-nya yang tinggi. Itu salah satu penentuan lokasi, iya, lokasi. Cost apa? Biaya tenaga kerja. Bahkan ada yang bilang perusahaan-perusahaan yang di Jakarta itu dalam tanda kutip nih akan pindah kemana? Ada yang tahu gosip-gosipnya? Akan pindah kemana? Pindah ke bukan ke Banjar. Ke Jawa, Pak. Jawa Tengah. Pindah ke Jawa Tengah. Jawa Tengah, Pak. Nah, Jawa Tengah kenapa? Cost-nya lebih murah. Tapi kan kalau Anda punya perusahaan kan tidak segampang itu memindahkan ke Jawa Tengah. Tapi kemungkinan kalau ada perusahaan baru yang mau buat, ada kemungkinan dia tidak pilih lagi di Jakarta. Pindahnya ke mana? Jawa Tengah. Kalaupun di Jawa Barat, mungkin kalau melihat dari sisi cost tenaga kerja, pilihnya kemana?
mungkin pilihnya ke Banjar gitu. Kenapa? Ke Banjar itu UMR-nya paling rendah se-Jawa Barat. Mungkin kalau pilihannya itu strategi lokasi bukan? Iya. Kalau pertimbangannya kos tenaga kerja. Tapi kan yang dipertimbangkan itu tidak hanya kos tenaga kerja. Bisa aja pilihannya misalkan di Banjar, kos tenaga kerjanya rendah, tapi tenaga kerjanya nggak ada. Mungkin nggak? Mungkin. Kenapa pilih di Banjar? Karena usahanya kayu misalkan. Di Banjar banyak sumber dayanya, kayunya. Kan kalau kayu diambil itu kan susah misalkan. Maka lebih baik pabrikasinya buat di Banjar. Contoh di Banjar itu yang mau keluar Banjar itu yang sebelah kiri kan ada pabrik kayu itu. Pernah lihat nggak? Yang keluar Banjar kalau mau ke Pangandaran itu sebelah kiri itu yang mau jalannya nanjak itu kan ada pabrik kayu. Kayu udah lama. Ya. Nah, mungkin dia pabrik itu dia buat di sana kenapa? Karena dekat dengan sumber bahan baku. Saya udah pasti tenaga kerjanya murah di situ. Ya itu strategi lokasi bukan? Iya, lokasi. Coba sekarang bayangkan. Anda buat salon di Cintaratu, menarik nggak? Ayo, saya jawab. Anda buat salon, misalkan. Salonnya apa? Korea style, misalkan. Kan sekarang zamannya film Korea tuh di Trans 7 tuh. Trans 7 atau Trans TV itu. Biasanya ibu-ibu itu kan nonton film Korea lumayan itu. Ya, Trans TV atau Trans 7 tuh. Yang jam 7 malam kalau nggak salah. Begitu saya pindah, film Korea. Gitu. Ya, mungkin karena lihat orang Korea, misalkan rambutnya, misalkan kulitnya. Anda mau buka salon Korea, misalkan. Gaya Korea lah, misalkan. Di Cintaratu. Bagaimana menurut Anda? Ya. Lokasinya Cintaratu, bagaimana? Yuk. Bakal kurang, Pak. Hah? Kurang. Kenapa kurang? Karena Kenapa kurang? Karakteristik pasarnya masih belum, Pak. Kalau di Masih belum. Nah, ini menarik. Karakteristik pasar masih belum. Ini bagus. Nah, berarti kira-kira nih, kalau lokasi, saya balik nih, kalau lokasinya di daerah Cintaratu, kira-kira kalau Anda mau buat usaha, kira-kira usaha apa ya yang bagus? Ayo. Selain perumahan lah, di situ kan mau muncul itu perumahan itu. Kira-kira apa? Toko buku, Pak. Toko buku. Tempat kedai, Pak. Pak. Ntar dulu. Yang pertama dulu, siapa tadi yang jawab? Saya Pak, toko buku. Suara Pak. Hendra itu ya? Iya. Ntar dulu. Hendra itu yang biasa nongkrong di warung ya itu ya? Bulan Ya, itu. Pak. Oh Ya, iya. Pak. Ingat saya waktu bulan puasa itu kalau mau sahur baru pulang gitu. Benar ya? Iya, Pak. Ya, bagus lah. Sok. Supaya cepat lulus itu. Kalau si Matt itu sampai tidur di kampus, saya tahu itu. Nah, contoh toko buku. Kenapa toko buku? Karena Pak masih jarang juga, dan juga kan sekarang mahasiswa di Unpad kan semakin banyak juga. Ya. Di Cintaratu contohnya buat fotokopian aja baru ada 1, 2 bahkan, Pak. Baru 2 dan itu nggak komplit. Ya, toko buku. Sok, yang lain apa lagi? Tempat makan, Pak, atau kedai. Apa tempat makan atau kedai? Ya, Pak, jadi kan di Cintaratu tuh masih kurang gitu tempat makannya, terus kayak tempat buat nongkrong misalkan gitu, Pak. Nah, kalau mau harus ke Pangandaran gitu jauh. Ya. Nah, tempat kedai atau makan seperti apa? Seperti warteg, rumah makan Padang, misalnya itu kan juga tempat makan. Ya, atau tukang mie Bu Sastro gitu. Yang tiap malam Jumat itu 10.000 gitu. Ya, atau ke tempat yang seperti itu. Hah? Iya, Pak. Iya, Pak, Bu Sastro. Ya, Bu Sastro. Atau ke tempat seperti Bu Sastro, ataukah tempat seperti yang tempat ikan di Pantai Timur itu apa namanya? Pantai Timur misalkan. Tempat makan seperti apa? Ya, terus tempat makan, toko buku, apalagi kira-kira? Biasa bersih-bersih, Pak. Bersih-bersih apa? Ini bersih-bersih ini biasanya konsumennya itu orang malas itu. Iya, Pak. Banyak soalnya, Pak. Bersih kos, apalagi menurut saya nih usaha yang mungkin ya kalau lihat dari populasi mahasiswa, tempat kos
tempat kos identik dengan tadi tempat makan. Berarti tempat makan pun mungkin stylenya style warteg. Kenapa? Karena mahasiswa itu yang penting kuantitas bukan kualitas. Karena kalau Anda makan di kafe kan tidak mengenyangkan, karena yang diutamakan kualitas. Nasinya pun kan cuma sedikit. Kemudian yang kedua apa? Laundry. Benar nggak? Laundry buat baju misalkan. Itu kan, jadi kalau Anda punya uang, punya tempat, bukalah usaha itu. Karena saya dengan Pak Iwan, ini bukan lah. Saya dengan Pak Iwan, sebenarnya dengan PKM kemarin, ya, tahun kemarin, yang tentang entrepreneur, saya menyarankan keluarga di Cinta Ratu itu tidak seperti Jatinangor. Jadi ketika saya OKK di Jatinangor, saya OKK Jatinangor itu 3 tahun, kemudian saya pindah ke Pangandaran, penduduk asli Jatinangor itu hilang. Pada pergi. Ada yang pergi kemana, mana pindah. Jadi yang di depan itu, ya yang di depan itu bukan penduduk Jatinangor asli. Adapun penduduk Jatinangor asli, tapi udah ke belakang. Kalau Anda lihat Cekeruh itu depan, itu RW paling belakang itu baru penduduk Jatinangor. Depan itu apa? Saya tanya, Pak, ini kosan punya siapa? Orang Jakarta. Pak, ini kosan punya siapa? Orang Bandung, misalkan. Jadi kosan-kosan yang besar itu kebanyakan bukan punya orang Jatinangor, tapi orang luar Jatinangor. Artinya orang Jatinangor itu sendiri istilahnya seakan-akan terbuang. Nah, makanya dengan adanya Unpad di Cinta Ratu itu, mudah-mudahan kasus seperti Jatinangor tidak ada. Yang harus kita lakukan itu apa? Pemberdayaan terhadap masyarakat di sekitar kampus Cinta Ratu. Misalkan bagi masyarakat sekitar, bukalah tempat kosan, bukalah tempat makan, tempat laundry, dan seterusnya. Itu kalau kita berbicara lokasi. Jadi jangan sampai Anda lokasinya udah bagus, tapi si konsumennya nggak ada. Ya, itu yang Anda harus perhatikan. Kemudian pilihan yang ada dalam lokasi ini, tidak pindah, tetapi meluaskan fasilitas yang ada. Jadi tidak nomaden, tidak pindah-pindah. Mempertahankan lokasinya sekarang selagi menambah fasilitas lain di tempat lain. Kalaupun ada, misalkan nih, saya buat laundrynya di mana? Yang di pertigaan, saya sebut pertigaan Cinta Ratu lah di situ. Ada kan ya kantor desa misalnya di situ, saya buat laundry. Ternyata, misalkan di daerah Cibenda ya yang kesana tuh, daerah Cibenda ternyata banyak tempat kos. Saya buka lagi laundry di situ. Itu kan memperluas. Bahkan saya pernah lihat dalam satu jalan itu laundrynya ada 3 dengan nama yang sama. Ya, jadi tidak berpindah tempat, tapi malah menambah fasilitas yang lain. Nah, atau di sini nih menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Pada umumnya keputusan lokasi merupakan keputusan jangka panjang. Susah sekali untuk direvisi. Mempunyai efek pada biaya tetap maupun variabel seperti apa? Transportasi, pajak, upah, sewa, dan lain. Dengan kata lain, tujuan strategi lokasi adalah memaksimumkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Intinya apa? Memaksimumkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Ya, nih. Nah, ini faktor yang mempengaruhi lokasi. Ya. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Karyawan merupakan input yang penting bagi perusahaan, sehingga tingkat produktivitas tenaga kerja sangat menentukan keberhasilan atau kesuksesan perusahaan. Kemudian nilai tukar dan risiko mata uang yang tadi saya bilang, yang Jepang, di Indonesia misalkan ya. Walaupun tingkat upah dan produktivitas tenaga kerja membuat sebuah negara terlihat ekonomis, tapi nilai tukar suatu negara terhadap negara lain yang tidak menguntungkan dapat mengeliminir penghematan yang telah dilakukan. Dan kadang-kadang perusahaan dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dengan memindahkan lokasi atau mengekspor produk ke negara lain. Sebenarnya gini ya. Kalau bicara nilai tukar yang simpel lah. Kalau kita mempekerjakan orang Amerika berarti mahal. Tapi orang Amerika mempekerjakan